Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya kali ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas 7 pulau angker yang ada di Indonesia. Seperti apa kisah selengkapnya? Mari simak terus video ini, tonton sampai habis ya. Memiliki lebih dari 17.000 pulau, membuat Indonesia disebut sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki ribuan pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Tak dipungkiri, jika Indonesia dikenal memiliki banyak pulau cantik, bahkan beberapa di antaranya berhasil menjadi daya tarik para wisatawan dan turis untuk datang berlibur ke tanah air. Namun, di samping keindahan pesona pulaunya, Indonesia juga memiliki sederet pulau yang dikenal angker dan menyeramkan. Pulau-pulau tersebut menyimpan segudang misteri yang belum terungkap hingga saat ini. Salah satu pulau yang terkenal dengan keangkerannya yakni Pulau Galang, berjarak sekitar 40 km dari kota Batam. Hingga tahun 70-an, Pulau Galang tidak berpenghuni sama sekali. Semuanya berubah setelah pecah perang saudara di Vietnam pada tahun 1975. Pada masa itu, banyak warga Vietnam yang melarikan diri dari negaranya, lantaran khawatir akan menjadi korban kekejaman komunis yang sedang berkuasa. Mereka kabur menggunakan perahu, kemudian mendarat di Pulau Galang. Pada tahun 1979, pulau seluas 80 hektar itu diubah menjadi kamp pengungsian, dengan berbagai fasilitas mendukung mulai dibangun. Sejak saat itulah, kawasan pengungsian di Pulau Galang dikenal dengan sebutan Kampung Vietnam. Selain itu, ribuan tentara Vietnam yang tidak berhasil melanjutkan perjalanan ke Australia dirampok dan dibunuh dengan keji. Bahkan, ada juga yang memutuskan untuk bunuh diri di Pulau Galang. Hal inilah yang membuat Pulau Galang ini diselimuti dengan aura mistis. Banyak pelaut yang mengatakan pernah melihat pulau ini begitu gelap dari kejauhan. Selain itu, kerap muncul penampakan tentara yang berada di pinggir pantai, sembari melambaikan tangan ke arah kapal. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe ya guys, dan nyalakan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Keindahan Pulau Nusa Barong memang sangat mempesona. Pulau kecil ini terletak di sebelah selatan Pulau Jawa, tepatnya Jember, Jawa Timur. Namun, di balik keindahannya, menyimpan cerita mistis yang menyeramkan. Pada awalnya, Pulau Nusa Barong ini pernah ramai dikunjungi sebelum pada akhirnya diserang oleh Belanda ketika masa penjajahan. Masyarakat sekitar mempercayai bahwa pulau ini dihuni oleh seekor ular raksasa dan sering digunakan sebagai lokasi untuk mereka yang ingin memperdalam ilmu hitam. Berada di Kutai Kartanegara, tepatnya Tenggarong, Kalimantan Timur, Pulau Kumala merupakan tempat wisata favorit bagi masyarakat Kutai Kartanegara. Meski telah lama dijadikan tempat berlibur bagi masyarakat sekitar, namun konon pulau ini masih menyimpan beragam kisah mistis yang membuat banyak orang penasaran. Salah seorang pemandu wisata mengaku pernah melihat sosok seram yang berdiri di antara pepohonan di dekat penginapan. Menurut yang ia lihat, sosok menyeramkan yang memiliki postur tubuh tinggi, besar dan mata merah seperti genderuwo. Anehnya, bukan hanya pemandu wisata saja yang pernah melihat sosok menyeramkan.
Sejumlah pengunjung juga pernah mengalami hal serupa, yakni melihat sosok genderuwo di Pulau Kumala. Ada juga yang mengaku pernah melihat sosok wanita cantik yang sedang duduk di dekat jembatan. Ia mengira wanita itu juga termasuk salah satu seorang pengunjung. Namun alangkah kagetnya, ketika ia mendekati, justru wanita cantik itu tiba-tiba menghilang. Delta yang membelah Sungai Barito nan luas dikenal dengan sebutan Pulau Kembang, berada di Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagian kepercayaan masyarakat Banjar masih meyakini bahwa Pulau Kembang adalah delta yang terbentuk akibat kapal perang Inggris yang tenggelam saat terlibat pertempuran dengan para punggawa kerajaan Banjar. Kemudian, puing bekas kehancuran kapal tersebut ditumbuhi pepohonan dan berevolusi menjadi sebuah pulau yang didiami sekelompok kera. Hingga, monyet ekor panjang dan bekantan kerap dikaitkan dengan kutukan terhadap para penjajah itu. Di dalam kawasan pulau ini, terdapat sebuah altar berlambangkan dua buah arca yang berwujud kera berwarna putih, yang diperuntukkan sebagai tempat untuk meletakkan sesajen bagi para penjaga Pulau Kembang. Pulau Cipir masuk ke dalam deretan Kepulauan Seribu. Saat memasuki kawasan Pulau Cipir, kita akan disuguhi oleh prasasti tua dan benteng. Pulau ini juga memiliki bangunan bekas rumah sakit, yang dahulu saat zaman Belanda digunakan untuk karantina para penderita kusta. Tak hanya itu saja, rupanya pulau ini menjadi tempat eksekusi mati pada masa kekuasaan Jepang di Indonesia. Ada juga mayat yang diberi pemberat kemudian ditenggelamkan di laut. Banyak pengunjung yang datang ke pulau ini untuk berwisata dan melakukan uji nyali. Masih berada di kawasan Kepulauan Seribu, Pulau Kelor memiliki jarak sekitar 30 menit dari pelabuhan Kamal Muara. Kehadiran pulau ini tidak terlepas dari masa Perang Dunia Kedua. Pulau Kelor dikatakan tempat dikuburnya para tentara yang gugur ketika perang sedang berlangsung. Memiliki luas 28 hektar, pulau ini memiliki benteng Martelo, peninggalan VOC untuk berperang melawan Portugis. Benteng Martelo hancur pada tahun 1883 lantaran terkena letusan Gunung Krakatau. Hal ini membuat hampir seluruh tentara di pulau ini juga meninggal dunia. Kini, banyak orang yang memandang bahwa pulau ini sebagai pulau angker, lantaran sering terdengar tentara berbaris dengan hentakan kaki di area bekas benteng Martelo. Berada tak jauh dari Pulau Cipir, Pulau Onrus berada di kawasan Kepulauan Seribu. Pulau ini dikenal dengan keunikan sejarah dan kisahnya. Karena keunikannya tersebut, membuat tempat wisata ini selalu ramai pada akhir pekan. Di masa penjajahan Belanda dulu, pulau ini sempat menjadi pusat bongkar muat untuk galangan kapal dan komoditas dagang VOC milik mereka. Kegiatan itu selalu dilaksanakan terus-menerus, hingga semua orang menyebutnya dengan kata onrus, yang dalam bahasa Belanda memiliki arti tidak pernah istirahat. Misteri yang masih belum terpecahkan adalah kabarnya di masa Hindia Belanda, tempat ini sempat dijadikan lokasi pemberangkatan para jemaah haji dari Indonesia. Pulau ini pernah menjadi rumah sakit karantina.
untuk para penderita penyakit menular. Selain itu, misteri yang ada di pulau ini adalah legenda Maria van de Velde, yakni noni Belanda yang meninggal pada tahun 1721. Dikabarkan, Maria meninggal dunia akibat bunuh diri, dan arwah Maria masih sering nampak berkeliaran di Pulau Onrus.